Lokasi tes CPNS Kota Jakarta Timur. Silahkan tulis jawaban kalian, kami tunggu 30 detik dari sekarang. Waktunya telah habis. Jawaban yang benar adalah E. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pilihan yang lain salah karena A. Tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tanggal ini adalah tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, tetapi UUD 1945 belum disahkan pada saat itu. Proklamasi kemerdekaan adalah langkah pertama, dan UUD 1945 disahkan beberapa hari kemudian. B. Tanggal 27 Desember tahun 1949. Tanggal ini tidak terkait dengan pengesahan UUD 1945, melainkan terkait dengan perjanjian penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia yang ditandatangani pada tanggal tersebut. C. Tanggal 17 Agustus tahun 1950. Tanggal ini adalah tanggal perubahan nama negara menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dari Republik Indonesia. Ini adalah langkah yang terjadi setelah pengesahan UUD 1945. D. Tanggal 29 Mei tahun 1945. Tanggal ini juga bukan tanggal pengesahan UUD 1945. UUD 1945 disahkan setelah tanggal ini. E. Tanggal 18 Agustus tahun 1945. Tanggal ini adalah jawaban yang benar. PPKI menyetujui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara pada tanggal ini, beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Silahkan tulis jawaban kalian, kami tunggu 30 detik dari sekarang. Waktunya telah habis.
Jawaban yang benar adalah E. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) didirikan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan E. Pilihan A, tanggal 3 Agustus tahun 1945, B, tanggal 4 Agustus tahun 1945, C, tanggal 5 Agustus tahun 1945, dan D, tanggal 6 Agustus tahun 1945, semua adalah tanggal sebelum berdirinya PPKI. Kemerdekaan Indonesia secara resmi diumumkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, dan PPKI didirikan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 untuk mempersiapkan pembentukan pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi, tanggal 7 Agustus tahun 1945 adalah tanggal pendirian PPKI yang benar. Silahkan tulis jawaban kalian, kami tunggu 30 detik dari sekarang. Waktunya telah habis. Jawaban yang benar adalah B. Perjanjian Rum-Royen menghasilkan pembentukan Negara Indonesia Serikat, RIS. Perjanjian Rum-Royen, juga dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar, adalah konferensi yang diadakan antara pihak Indonesia dan Belanda pada tahun 1949. RIS adalah entitas federal yang terdiri dari Republik Indonesia, Negara Pasundan, Negara Sumatera Timur, Negara Madura, dan Negara Indonesia Timur. Ini adalah langkah awal menuju pengakuan kemerdekaan Indonesia. Pilihan A salah karena perjanjian ini sebenarnya tidak langsung mengakui kemerdekaan Indonesia oleh Belanda, melainkan menciptakan entitas baru, RIS, yang menjadi wadah bagi Indonesia. Pilihan C juga salah karena perjanjian ini tidak langsung berdampak pada pembubaran konstituante atau politik dualisme. Itu adalah perkembangan yang terjadi di masa yang berbeda. Pilihan D juga salah karena perjanjian ini sebenarnya menciptakan kesepakatan antara para pemimpin pergerakan nasional Indonesia dan Belanda, bukan menciptakan perselisihan internal. Pilihan E juga salah karena perjanjian ini sebenarnya merupakan langkah awal menuju pengakuan kemerdekaan Indonesia, bukan memperkuat posisi Belanda dalam pembagian kekuasaan. Berikut yang merupakan akibat dari Perjanjian Renville pada tahun 1948 dalam sejarah Indonesia. A. Indonesia memperoleh kedaulatan penuh. B. Terjadi perpecahan di dalam tubuh Partai Komunis Indonesia, PKI.
C. Pemerintahan Indonesia dipimpin oleh negara-negara penjajah. D. Indonesia mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara merdeka. E. Terjadi pertempuran sengit antara TNI dan tentara Belanda. Silahkan tulis jawaban kalian, kami tunggu 30 detik dari sekarang. Waktunya telah habis. Jawaban yang benar adalah C. Pemerintahan Indonesia dipimpin oleh negara-negara penjajah. Alasan jawaban yang lain salah karena A. Indonesia memperoleh kedaulatan penuh. Ini tidak benar. Perjanjian Renville tidak memberikan kedaulatan penuh kepada Indonesia. Sebaliknya, perjanjian ini mengakui kembali Republik Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang bersifat federal di bawah pengawasan Komisi Gabungan Belanda Indonesia. B. Terjadi perpecahan di dalam tubuh Partai Komunis Indonesia, PKI. Perjanjian Renville tidak secara langsung berkaitan dengan perpecahan di dalam PKI. Perpecahan di PKI lebih berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di dalam organisasi itu sendiri. D. Indonesia mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara merdeka. Perjanjian Renville tidak secara eksplisit memberikan pengakuan internasional sebagai negara merdeka. E. Terjadi pertempuran sengit antara TNI dan tentara Belanda. Perjanjian Renville sebenarnya bertujuan untuk menghentikan pertempuran dan mengakhiri konflik bersenjata antara Republik Indonesia dan Belanda. Meskipun konflik bersenjata berlanjut setelahnya, perjanjian ini menciptakan gencatan senjata sementara. Pertempuran sengit terjadi dalam periode konflik berikutnya, terutama pada saat agresi militer. Berikut adalah perbedaan penting dan utama antara Piagam Jakarta dan Piagam Perjuangan dalam proses kemerdekaan Indonesia, yaitu A. Pembentukannya oleh pihak yang berbeda. B. Isi dan substansi kedua piagam tersebut. C. Jangka waktu berlakunya kedua piagam tersebut. D. Tingkat pengaruhnya terhadap perjuangan kemerdekaan. E. Peran tokoh-tokoh penting dalam penandatanganan kedua piagam tersebut. Silahkan tulis jawaban kalian, kami tunggu 30 detik dari sekarang. Waktunya telah habis. Jawaban yang benar adalah B, yaitu isi dan substansi kedua piagam tersebut. A. Pembentukannya oleh pihak yang berbeda. Ini tidak benar. Kedua piagam, yaitu Piagam Jakarta dan Piagam Perjuangan, dibentuk oleh pihak yang sama, yaitu para pemimpin dan perwakilan Republik Indonesia. C.
Jangka waktu berlakunya kedua piagam tersebut, ini juga tidak benar. Tidak ada informasi yang menunjukkan perbedaan dalam jangka waktu berlakunya kedua piagam tersebut. Kedua piagam tersebut pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tingkat pengaruhnya terhadap perjuangan kemerdekaan, ini tidak sesuai dengan perbedaan utama antara kedua piagam tersebut. Kedua piagam ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi perbedaan utama terletak pada isi dan substansinya. Peran tokoh-tokoh penting dalam penandatanganan kedua piagam tersebut. Meskipun para tokoh penting terlibat dalam penandatanganan kedua piagam tersebut, perbedaan utama antara Piagam Jakarta dan Piagam Perjuangan lebih terkait dengan isi dan substansinya daripada dengan peran individu dalam penandatanganan. Jadi, perbedaan utama antara kedua piagam tersebut adalah isi dan substansi mereka, yang mencerminkan komitmen dan visi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini aspek utama yang membedakan pemberontakan DITII dengan pemberontakan PRRI, Permesta dalam sejarah Indonesia. Tujuan politik yang ingin dicapai. B. Wilayah geografis di mana pemberontakan terjadi. C. Latar belakang sosial ekonomi para pemberontak. D. Peran pemerintah pusat dalam menangani pemberontakan. E. Keterlibatan negara-negara asing dalam mendukung pemberontakan. Silahkan tulis jawaban kalian, kami tunggu 30 detik dari sekarang. Waktunya telah habis. Jawaban yang benar adalah B, yaitu wilayah geografis di mana pemberontakan terjadi. Pemberontakan DITII terutama terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah, sedangkan pemberontakan PRRI, Permesta terjadi di wilayah Sumatera dan Sulawesi. Wilayah ini menjadi ciri khas utama yang membedakan kedua pemberontakan ini. Berikut penjelasan mengenai masing-masing pilihan. A. Tujuan politik yang ingin dicapai. Pemberontakan DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Sementara pemberontakan PRRI, Permesta, adalah gerakan yang lebih berfokus pada otonomi daerah dan hak-hak daerah. Perbedaan utama di sini adalah tujuan politik yang berbeda. C. Latar belakang sosial ekonomi para pemberontak. Meskipun latar belakang sosial ekonomi para pemberontak mungkin berbeda, perbedaan ini tidak menjadi aspek utama yang membedakan keduanya. Yang lebih signifikan adalah wilayah geografis dan tujuan politik pemberontakan. D. Peran pemerintah pusat dalam menangani pemberontakan. Pemerintah pusat merespons kedua pemberontakan ini dengan cara yang berbeda. Tetapi perbedaan ini adalah akibat dari perbedaan dalam wilayah geografis dan tujuan politik masing-masing pemberontakan. Ini bukan aspek utama yang membedakan keduanya. Keterlibatan negara-negara asing dalam mendukung pemberontakan. Keterlibatan negara-negara asing memengaruhi kedua pemberontakan ini. Tetapi perbedaan utama antara keduanya masih terkait dengan wilayah geografis di mana pemberontakan terjadi dan tujuan politik yang ingin dicapai oleh masing-masing pemberontakan.
Jadi, yang paling mencolok dan signifikan adalah perbedaan wilayah geografis di mana pemberontakan DITII dan PRRI Permesta terjadi. Jika video ini bermanfaat, tolong di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.